Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga seratusan rupiah yang membagi dividen 10% per tahun. Apakah PBV-nya murah? Karena berada di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Dimas atau PT Pura Delta Lestari. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1993 dan di laporan tahunannya dicantumkan bahwa perusahaan telah berupaya membangun dan memperkuat posisi kota Delta Mas sebagai kota mandiri terintegrasi yang meliputi kawasan industri, komersial, dan hunian, di mana para pelanggan dapat bekerja, hidup, dan bersantai di satu lokasi jauh dari tekanan hidup kota besar. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja di tahun 2022, penjualan lahan industri sekitar 60 hektar, jumlah karyawannya 459 orang, dan penggunaan energi terbarukan 4.698 MWh. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk kinerja keuangan di tahun 2022, di mana teman-teman bisa lihat bahwa terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2021, tapi belum bisa sebaik tahun 2020, khususnya untuk aspek pendapatan usaha, laba kotor, laba bersih, dan laba bersih per saham. Sekarang kita lihat untuk kinerja harga saham di tahun 2022 untuk bulan Januari hingga Desember. Di bulan Januari, harga saham Dimas ditutup pada angka 187 dengan volume rata-rata transaksi 17,3 juta. Sayangnya di bulan Desember terjadi penurunan harga saham sehingga menjadi Rp159 dan volume rata-rata transaksinya mengalami sedikit peningkatan, yaitu 17,4 juta. Nah, ini merupakan prioritas ke depan dan ucapan terima kasih dari perusahaan, di mana teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2023, strategi perusahaan adalah untuk terus memanfaatkan keunggulan inovasi dalam mengembangkan kawasan industri, komersial, dan hunian, sehingga perusahaan dapat menghadirkan berbagai fitur unik yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pengembangan prasarana juga akan terus berlanjut dan dapat terus menjaring para investor domestik maupun asing. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Ternyata saham Dimas ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 75%. Sebaliknya pada bulan Mei, saham ini cenderung mengalami penurunan di mana probabilitas kenaikannya hanya 11% saja. Dan selama tahun 2023, khususnya saat video ini dibuat, saham Dimas masih naik 5%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, total asetnya yang mencapai 6,8 triliun rupiah dan angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas aset berasal dari aset lancar sebanyak 4 triliun yang dinominasi oleh saldo persediaan sebanyak 2,8 triliun rupiah. Dan untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 838 miliar rupiah. Nah, kita lihat untuk rincian persediaannya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata mayoritas didominasi oleh tanah dan bangunan yang sedang dikembangkan dan tanah dan bangunan yang belum dikembangkan. Kedua komponen tersebut bernominal 2,7 triliun dan 1,9 triliun rupiah. Poin berikutnya yang akan kita bahas dari aspek liabilitas dengan jumlah 958 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan saldo kasnya, otomatis perusahaan masih butuh sumber dana yang lain untuk dapat melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas hutangnya berasal dari liabilitas kontrak, baik itu pihak berrelasi maupun pihak ketiga. Nah, ini merupakan detailnya di mana liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan persediaan real estate yang diterima dari pelanggan yang kewajibannya belum terpenuhi, yang mana mayoritas berasal dari residensial dan industrial. Kemudian kita bahas dari aspek ekuitas dengan jumlah 5,8 triliun rupiah yang dinominasi oleh modal ditempatkan dan disetor. Sayangnya Dimas mempunyai saldo laba yang belum lebih besar dibandingkan modalnya, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu poin negatif saat kita melakukan analisa. Poin berikutnya adalah laba rugi dengan pendapatan usaha yang mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya.
Bisa kita lihat di sini bahwa terjadi penurunan yang signifikan khususnya untuk penjualan industri dan komersial dari yang awalnya 430 turun menjadi 169, dari yang awalnya 176 turun menjadi 43 miliar rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa penjualannya turun drastis dari 620 menjadi 223 miliar di tahun 2023. Kita lihat sekilas untuk penjualan yang melebihi 10% dari total penjualan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi penurunan dari yang awalnya 98% menjadi 88%. Nah, jika dianalisa lebih jauh, hal itu disebabkan karena adanya dua perusahaan yang tidak memberikan kontribusi penjualan di tahun 2023 ini, yaitu PT Data dan PT Pelita, dengan jumlah sekitar 268 dan 173 miliar rupiah. Kemudian dari aspek beban penjualan, kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan biaya komisi penjualan dari yang awalnya 10,8 turun menjadi 4,2 di tahun 2023 ini. Untuk labanya tentu saja mengalami penurunan yang signifikan dari 389 miliar turun menjadi 155 miliar di tahun 2023. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan penjualan yang sangat signifikan. Untuk aspek EPS tentu saja mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kinerja di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir, apabila perusahaan tidak mampu memperbaiki kinerjanya pada Q2 hingga Q4. Untuk aspek dividen, saham Dimas ini termasuk saham yang loyal membagi dividen dengan porsi yang cukup besar. Apabila teman-teman menjumlahkan dua dividen per share ini, yaitu 15 dan 2,5, dan dibagi dengan harga sahamnya, maka akan dapatkan yield sekitar 10% per tahun. TER-nya 13 kali dengan PBV 1,3 kali, yang berarti harga sahamnya jauh lebih mahal dibandingkan modal per lembarnya dengan angka Rp121. NPM 69 dengan ROE 10%. Angka NPM dan ROE-nya juga tidak sejalan, sehingga teman-teman harus analisa lebih lanjut lagi. Untuk rasio DER-nya masih bisa dikatakan rendah dengan angka 16%. Untuk kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir turun 34% dan dalam 5 tahun terakhir tidak bergerak kemana-mana. Untuk historical PBV, rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 1,6 kali, dan saat video ini dibuat di angka 1,3 kali. Yang berarti, harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas 2,2, tapi sempat juga turun hingga ke 1 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham Dimas. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu ingin mempelajari metode analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Dan untuk detailnya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini. Untuk melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.